Halo bosku, balik lagi sama saya di channel Zona Kriminal, tempat kita bahas kasus-kasus kriminal yang sering lewat di medsos atau yang ada di berita. Di tengah gencarnya berita soal konflik Amerika dan Iran, saya akan bahas satu kasus yang terjadi di Indonesia yang harusnya juga jadi perhatian kita semua. Bukan karena korbannya yang masih di usia 17 tahun, tapi karena caranya yang begitu halus dilakukan di balik label casting film, bos. Akan banyak pertanyaan soal gimana sebenarnya SOP casting film itu berjalan, dan gimana bisa seorang bawa nama sutradara memanfaatkan posisi itu untuk melakukan sesuatu yang jauh dari kata profesional. Ini adalah kasus yang terjadi sama Adin, wanita berusia 17 tahun yang ceritanya udah dibaca jutaan orang di X. Kita akan bedah cara kerja modus ini, karena tanpa pemahaman itu, cerita Adin ini akan cuma jadi cerita yang viral sebentar aja dan segera dilupakan. Di Indonesia ini, industri kreatif kayak film, musik, konten digital adalah salah satu industri yang perkembangannya paling cepat di Indonesia. Ribuan anak muda tiap tahun mencoba buat masuk dalam industri ini. Tapi sepertinya industri ini masih belum punya standar keamanan yang merata untuk talent, terutama untuk talent yang masih muda. Gak ada regulasi khusus soal prosedur casting. Gak ada sistem verifikasi untuk tahu apakah sebuah rumah produksi ini udah resmi atau enggak. Apalagi yang masih abu-abu adalah tidak adanya jalur pelaporan yang khusus dibuat untuk kasus pelecehan dalam konteks ini. Dan inilah yang bisa dimanfaatkan sama para pelaku. Bukan karena sistemnya yang sulit, tapi emang karena sistemnya kayak nggak ada. Kasus Adin ini adalah salah satu yang berhasil ke-up karena dia berani menceritakan ini di media publik. Tapi berapa banyak sebenarnya yang nggak berani bicara? Berdasarkan dari catatan tahunan Komnas Perempuan yang dirilis Maret 2025, sepanjang tahun 2024 tercatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dan Komnas Perempuan sendiri menegaskan bahwa angka ini adalah fenomena puncak gunung es. Masih sangat banyak sekali kasus yang nggak dilaporkan, karena para korban ini nggak tahu apa yang sebenarnya mereka alami ini adalah sebuah pelanggaran hukum. Nggak tahu harus lapor kemana, atau nggak tahu mungkin prosesnya akan berhasil dengan keadilan. Yaudah, kita mulai bahas kasus ini dari awal. Semua ini dimulai dari pengumuman casting di Instagram, bos. Open casting untuk film dengan genre action, penculikan, pembunuhan, dan banyak adegan serius lainnya. Yang bikin Adin ini tertarik buat ikutan casting adalah karena nggak dipungut biaya alias gratis. Nah, Adin yang usianya 17 tahun ini, dia punya ketertarikan di dunia acting. Dia memutuskan buat nyobain dan menghubungi nomor yang tertera di pengumuman itu. Yang menjawab langsung adalah sutradaranya sendiri yang berinisial E, bukan staf atau krunya. Biasanya sih dalam proses casting yang profesional, talent ini nggak berinteraksi langsung dengan sutradara di tahap pertama. Karena yang saya tahu ada beberapa tahap-tahapnya gitu. Nah, di hari casting, Adin ini datang sesi casting offline. Ruangannya VIP, makanan tersedia. Ruangannya ini di luar ekspektasi lah kalau untuk produksi film indie kecil-kecilan. Tapi dengan fasilitas itu ternyata ada aturan-aturan yang gak biasa. Para talent ini dilarang ngobrol satu sama lain. Dilarang juga berkenalan dengan lawan jenis. Waktu pulang juga ditentukan sepihak. Gak ada yang boleh pergi lebih awal. Dan setelah sesi selesai, semua talent ini diwajibkan bikin video testimoni. Isinya soal memuji rumah produksi dan sutradara secara spesifik. Ya, biasanya ini digunakan sebagai konten buat narik talent berikutnya. Fasilitas mewah yang diberikan kepada talent itu sebenarnya bukan kebaikan ya. Itu semacam investasi buat membangun kepercayaan.
dan membangun rasa sungkan yang bikin korban gak mempertanyakan hal-hal yang kerasa janggal. Sementara aturan-aturan yang membatasi interaksi adalah salah satu teknik isolasi, memastikan gak ada talent yang saling bertukar cerita dan menyadari bahwa mereka ada di situasi yang sama. 4 hari setelah casting, Adin mendapat kabar dari telepon. Dia dapat pengumuman kalau dia lolos seleksi. Di telepon, ini menjelaskan detail peran Adin yang ternyata melibatkan konten sensual. Reaksinya Adin adalah langsung menyatakan keberatan. Tapi respon bukannya nerima penolakan itu, dia mulai mengirimkan video-video dengan dalih referensi. Biar Adin ini bisa berimajinasi tentang karakternya, katanya gitu. Dan salah satu sutradara senior yang merespon kasus ini secara terbuka adalah Timo Cahyanto. Dia menegaskan apa yang dilakukan sama ini benar-benar gak mencerminkan cara kerja sutradara secara profesional. Dan masih banyak pekerja film lain yang ikut angkat bicara soal kasus ini. Bahkan lembaga casting juga menegaskan bahwa gak boleh ada kegiatan fisik bernuansa sensual dalam proses casting. Dalam cuitannya di X ini, Adin mengatakan kalau bukan hanya dia yang ngalamin perlakuan kayak gini, tapi masih ada korban-korban yang lainnya, bosku. Sampai video ini dibuat, kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Belum ada penetapan tersangka resmi dari kepolisian. Karena kasus ini masih belum ditetapkan tersangkanya, kita bedah aja ya modus-modus yang dilakukan sama kasus pelecehan seksual kayak gini. Biasanya kasus kayak gini ini dimulai dari hubungan yang dijalin secara perlahan. Pelaku akan memuji talent, bilang kalau mereka itu cocok untuk beberapa peran tertentu. Kemudian mereka mencoba bangun hubungan secara profesional. Nah, setelah korban merasa nyaman, barulah tekanan-tekanan itu dimulai. Dalam kasus kayak gini, banyak talenta muda ini kemungkinan merasa sungkan buat nolak. Karena mereka takut dianggap gak profesional, takut dibilang gak punya mental acting, takut kehilangan kesempatan yang mereka pikir cuman bisa mereka dapatkan sekali. Kondisi psikologis seperti inilah yang dimanfaatkan sama para pelaku. Mereka tahu kalau talent ini berada di posisi yang lemah, karena masih belum paham gimana industri ini bekerja. Makanya penting banget buat kita ini ngomongin soal SOP casting yang benar. Proses casting profesional itu biasanya ruangannya harus diawasi, harus ada pendamping. Dan kalau talent masih di bawah 18 tahun, orang tua atau wali harus ada. Komunikasi juga lewat jalur profesional. Gak ada permintaan aksi fisik yang sensitif, gak ada referensi dewasa, dan gak ada alasan untuk menguji adegan intim dalam proses casting. Tapi gimana kalau filmnya emang punya adegan sensitif? Jawabannya itu dibahas setelah talent lolos dan dibahas di ruang profesional, bukan dalam bentuk permintaan pribadi. Karena filmmaker profesional pasti punya aturan yang ketat soal ini. Kalau ada seseorang yang kalian kenal mengalami situasi yang sama seperti ini, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Pertama, Polres atau Polda setempat. Langsung ke unit pelayanan perempuan dan anak dan bawa juga semua buktinya. Yang kedua, di Komnas Perempuan juga bisa. Kalian bisa hubungi lewat telepon atau email ke komnasperempuan.go.id. Melalui akun media sosial mereka juga bisa. Oh iya, kalau melapor ini diusahakan jangan sendirian. Kalau ada teman atau pendamping itu lebih baik, karena mereka bisa membantu dari langkah pertama. Kita udah bahas kasusnya, modusnya. Saya mau tutup video ini dengan satu hal. Adin berusia 17 tahun ketika ini terjadi. Dan dia memilih berbicara secara terbuka di depan jutaan orang tentang sesuatu yang sebagian besar orang pilih untuk diam daripada bersuara. Ini bukanlah sebuah keputusan yang mudah, karena resikonya ini benar-benar nyata akan dirasakan sama Adin. Semoga video ini bermanfaat. Saya Novan, sampai jumpa di video selanjutnya.